Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam renungan malam. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ayub 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita belajar dari Ayub. Dari kisah Ayub ini, firman Tuhan mencatat bahwa Ayub seorang yang saleh, Ayub seorang yang hidup benar, Ayub seorang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, dan Ayub menjauhi kejahatan. Tetapi semua yang dialami Ayub, peristiwa tragedi sakit yang dialami Ayub, diizinkan Tuhan. Dia dapat melewati semuanya, melihat bagaimana ketekunan Ayub tetap dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Bahkan sampai istrinya pun mengatakan bahwa kutukilah Allah. Jangan lagi bertekun kepada Tuhan, tinggalkan Allah. Karena lihat penderitaan yang kamu alami. Dia mau mengatakan bahwa dengan demikian Allah tidak menolongmu. Allah tidak ada di pihakmu. Tetapi respon Ayub selalu responnya dengan benar dalam setiap peristiwa tragedi yang dia alami. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak menyalahkan keadaan. Ayub tidak menyalahkan keluarga. Ayub tidak menyalahkan lingkungan, bahkan Ayub tidak menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Dan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir mulutnya. Dia tidak mengatakan percuma bahwa dia ikut Tuhan, dia hidup saleh, hidup kudus, dia percuma dengan hidup benar di hadapan Allah. Tidak, tetapi Ayub selalu berespon dengan benar. Dia menunjukkan imannya yang teruji pada saat sekalipun tidak enak. Dia mau menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan sungguh luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Karena bukan hanya hal yang baik yang saja bisa dia terima, tetapi hal yang buruk pun dia menerimanya. Seperti dia menjawab kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pertanyaannya sekarang, apakah Allah memberikan hal yang buruk kepada umatnya? Tentunya tidak. Allah selalu merancangkan hal yang baik. Rancangannya rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi jika ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, ada satu tragedi atau masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan datangnya dari Allah. Tetapi Allah mengetahui segala sesuatunya dan Allah mengizinkannya. Dan kita diberikan kuasa untuk dapat melewatinya dalam semua peristiwa yang kita hadapi. Jika kita tetap dengan Tuhan dan jika kita tetap percaya kepada Allah. Maka bukan hanya hal-hal yang baik dalam keadaan apapun, kita tetap mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allahku. Jangan pernah mencurigai Tuhan waktu doa kita tidak terjawab. Jangan pernah mencurigai Tuhan waktu hal-hal yang lain kita hadapi atau penyakit yang tidak sembuh. Apakah Tuhan tidak suka terhadap saya? Apakah Tuhan sedang menghukum saya? Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa dengan bibir mulut kita waktu masalah-masalah itu datang. Karena sesungguhnya Allah dapat menyelesaikannya bagi kita. Mari kita tetap bertekun di dalam doa kita. Mari kita tetap bersekutu kuat di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lewati, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Dia selalu dengan janjinya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan menepati janji-janjinya. Apa janji-janji Tuhan bagi kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa dengan bibir mulut kita. Apapun yang terjadi, jangan hanya keluhan-keluhan dan omelan-omelan. Salah satu bagian dari bagaimana kita tidak percaya kepada Tuhan. Belajar dari Ayub, apapun yang terjadi, dia tetap dengan Tuhan. Dan dia terlalu percaya
bahwa Tuhan itu sangat mengasihinya. Allah mendatangkan kebaikan bagi dalam setiap peristiwa yang kita alami bagi orang yang mengasihinya. Demikianlah firman Tuhan dalam renungan malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.